Halo, kembali bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 5 sore, jam 6 sore. Aku 2 hari ini perutku rada-rada nggak enak ya. Ya mungkin ya itu karena apa? Hmm, udah usia tua sih ya. Aku kan udah usia 45, 45, 46. Jadi memang mesti makan itu mesti ya, mesti nggak seperti kayak waktu usia 20 semua makanan bisa dimakan. Ya itu juga salah aku juga sih. Makanan yang berlemak-lemak aku hajar, ampun deh. Oke, itu intermezzo. Hari ini aku postingku judulnya kisah aku jadi indigo. Wow. Aku terlahir tahun 1976, terlahir di keluarga Kristen karismatik Pantekosta GPDI. Karena ibuku itu memang dari lahir memang GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. GPDI itu terkenal memang Kristen yang garis keras ya, tapi dia memang Kristen yang fleksibel, tapi dalam ajaran itu garis keras. Kalau A adalah A, B adalah B, C adalah C. Tidak mungkin A bisa jadi A plus, A tidak mungkin bisa jadi A minus, tidak mungkin. Karena itu adalah GPDI. Dan sampai sekarang juga aku masih hormat dengan organisasi GPDI. Awalnya aku menyadari aku punya kemampuan indigo itu. Oh ya, aku cerita dulu ya. Dulu waktu masih aku kecil itu, aku itu mengalami kelumpuhan. Ya dulu vaksin polio itu sangat mahal ya. Apalagi kan keluargaku dulu itu kurang mampu ya. Terus walaupun ibuku GPDI, tapi ibuku itu kadang-kadang terpengaruh juga ya. Waktu aku nggak bisa jalan, usia usia anak 6 tahun, 5 tahun, 6 tahunan ya. eh Bentar, 5 tahun atau 6 tahun ya. 3 tahun ya. 4 tahun kalau nggak salah deh, aku nggak bisa jalan. 5, tunggu bentar. Usia 5 tahun aku nggak bisa jalan. Iya, usia 5 tahun. Awalnya ibuku pakai cara aliran Tionghoa ya, dengan datangin ke rumah-rumah ibadah, ke orang-orang dalam tanda kutip orang-orang pinter. Orang-orang pinter itu bilang bahwa aku itu ada 2 penunggu dewa dewi ya, tapi nggak tahu dewa dewi siapa ya. Aku sih tahu tapi aku nggak bisa kasih tahu ke umumnya. Terus akhirnya ibuku juga datangin ke pendeta juga, pendeta-pendeta yang terutama pendeta GPDI ya. Mulai dari waktu itu terkenalnya yang Revangelis penginjil Osboron. Bukan Osboron yang pemain Metallica, grup band metal ya, bukan. Itu Osboron itu zaman tahun 76 itu terkenal itu. Osboron kalau nggak salah gurunya Benny Hinn kalau nggak salah ya. Pokoknya semua pendeta GPDI aku didoain. Wow, udah banyak banget didoain. Akhirnya aku waktu itu usia 5 tahun ya. Usia 5 tahun ibuku waktu itu ke rumah saudaranya ke Bogor, di Jalan Semeru. Rumahnya masih ada sih, Jalan Semeru. Rumahnya itu kalau nggak salah sampingnya itu sekarang ada sekolah Muhammadiyah atau rumah sakit Muhammadiyah deh kalau nggak salah deh. Bogor, Jalan Semeru. Terus ibuku ngobrol-ngobrol sama saudaranya, kebetulan kakakku juga ikut.
Ya karena aku nggak bisa jalan, kakakku tuh bercandain aku, nang ning usia 5 tahun ya. Heeh. Usia 5 tahun terus gitu-gituin apa dibercanda-bercandain ya. Terus ada petir dugar, aku karena kaget aku langsung lari, coy, ngacur, langsung lari. Sejak itu aku bisa jalan. eh Bukan petir yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan melalui alatnya petir. Bukan aku, bukan petirnya yang menyembuhkannya, Tuhan yang menyembuhkan. Ya sejak itu aku bisa jalan. Itu kilas balik waktu aku masih kecil ya. Aku tahu aku itu bisa melihat hal-hal yang gaib itu ketika umur 10 ya. Pernah awalnya sih takut, jujur awalnya takut lihat kayak film-film itu mah nggak menyeramkan ya, menurut aku ya. Film-film atau di bioskop itu tuh kurang menyeramkan ya, kayak maaf katain ceweknya hihihi, badannya besar, genderuwo, pokok apa itu nggak menyeramkan ya. Aku lihat tuh lebih seram. Awalnya takut, tapi karena udah kebiasa jadi nggak takut lagi. Akhirnya umur 15 aku dibaptis di GPDI Rawa Kemiri Kebayoran Lama, almarhum pendeta Daniel Elim. Aku dibaptis, terus aku aktif pelayanan, aku aktif gereja. Awalnya aku rasa ya kemampuanku yang bisa melihat masa depan itu berasal dari setan. Aku takut, jujur aku menggigil, takut mati gini loh. Waduh, gua diketempelan sama setan nih. Iya, aku takut. Akhirnya kemampuan itu aku nggak menggunakan kemampuan itu. Aku takut, aku menggigil, ya kan? Menggigil dalam arti aku ketakutan, karena aku takut, wah. Karena basic aku itu basic GPDI ya kan. GPDI itu adalah terkenal, GPDI yang itu terkenal garis keras dalam ajaran. GPD hanya bisa bilang A adalah A, B adalah B, C adalah C, D adalah D, E adalah E. Tidak ada A plus, tidak ada A minus, tidak ada. Akhirnya aku kenal sama satu gereja lagi. Aku nggak usah sebutin lah. Gerejanya ini yang lebih keras daripada GPDI. Oh, ajarannya lebih keras lagi menentang persetanan. Wah, GPDI nggak menentang, ini lebih keras lagi. Oh, pelepasannya, wah. Akhirnya aku tertarik ikut. Aku ikut. Aku pengen merasakan bahwa diri gue bener gak sih ketempelan setan. Diri gue bener gak sih. Karena akhirnya sejak itu aku aktif di gereja itu. Tetap di GPDI juga, tapi juga di gereja yang lebih keras daripada GPDI itu ya. Akhirnya pendeta-pendeta gereja itu memang mengundang beberapa pendeta-pendeta dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari Jerman, pokoknya dari luar negeri diundang. Pendeta-pendeta yang terkenal akan pelepasan, jadi didoakan kalau ada setan itu langsung menggelegar-gelegar gitu. Aku datangin. Waktu itu aku belum menikah kan, jadi udah masih muda, jadi mobile aku lebih cepat ya kan. Nggak kalau sekarang sih ya bergerak itu memang agak sedikit lambat karena udah faktor usia sih ya. Kalau dulu enggak. Oh iya, sehari aku bisa datengin, sehari aku bisa, karena gerejanya itu gereja yang menurut aku super keren ya, karena ibadahnya dalam hari Minggu itu bisa 7 sampai 10 kali ibadah ya. Aku ikutin mulai dari season 1 sampai season 10. 7, sorry, aku ralat. 7 kali ibadah ya. Aku ikutin dari season 1 sampai season 7. Aku ikutin. Bahkan pendeta-pendeta yang dikonon itu dipromosikan oleh gereja itu adalah terkenal bisa punya talenta pelepasan, aku ikutin. Bahkan ada yang namanya Bro Mutu ya, dari Malaysia.
Dia keturunan India, tapi warga negara Malaysia. Tapi dia tinggal di Singapura. Bingung kan? Saya juga bingung. Oh iya, Bro Mutu itu Evangelis Bro Mutu. Dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Malaysia, speak ya, dikit-dikit lah speak Indonesia lah. Saya ikutin, pelepasan saya ikutin. Setiap dia kan ada altar call ya. Pas sudah khotbah, ayo siapa yang mau doakan? Saya maju. Didoakan, diunyel-unyel, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diunyel-unyel. Enggak rebah. Kalau yang lain pada rebah. Blepak. Rasanya enggak rebah. Yang saya rasakan kepala saya sakit karena diunyel-unyel. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kan tepok-tepok ini kan lumayan sakit loh. Bukan karena setan ya, karena memang ini kan ada tulangnya di sini. Tepok-tepok ini. Orang nggak mau jatuh, dipaksa jatuh. Ya kan? Ya karena saya menghormati aja, saya pura-pura jatuh lah. Kalau nggak saya digunyang. Terus saya ikutin baptisannya juga loh. Saya lihat ya, bukan saya ikut baptisannya, saya lihat ya. Katanya sih yang ada, kalau ada jin, walaupun gak ikut dibaptis, akan manifest itu setannya meronta-ronta ya. Enggak juga, enggak meronta-ronta. Bahkan saya lihat, saya paling deket loh di area kolam baptis ya. Ya jaraknya sekitar 1 meter dari area kolam baptis ya. Saya deketin loh. Bahkan ya pendeta-pendeta yang lokalnya juga saya samperin waktu acara pelepasan, tapi bukan di kolam baptis ya. Puncaknya saya bilang, oke, saya mau dibaptis di gereja ini nih. Tapi saya bingung karena saya juga di gereja lama, di GPD saya udah dibaptis, baptis selam juga. Gereja ini yang baru itu juga baptis selam, sama-sama baptis selam. Saya merenung, akhirnya saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya ingin dibaptis selam 2 kali, boleh nggak? Tolong, kalau boleh, ada pendeta di gereja yang ini, yang baru ini, tolong khotbah dong tentang baptisan 2 kali. Akhirnya pas saya datang ibadah raya, ada pendeta khotbah tentang baptisan 2 kali, baptisan selam 2 kali. Itu kisahnya Ciin ya. Di baptisan 2 kali. Terus saya masih penasaran lagi, boleh nggak sih baptis selam 2 kali? Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau boleh kasih saya mimpi dong. Akhirnya saya dikasih mimpi, saya masuk ke kolam baptisan di gereja itu. Oke, akhirnya deh saya baptis deh. Saya daftar. Waktu itu baptisannya masih di hotel ya, karena waktu itu gereja tersebut itu belum beli tempat buat area baptisannya, masih di hotel Jayakarta Tower ya. Itu yang sampingnya sekarang Lende Tewes ya, Lende Tewes Trade Center ya itu ya. Itu kan ada yang hotel Jayakarta Tower di lantai 4 atau lantai 5 dia itu. Saya daftar, saya ikut. Itu karena pesertanya membludak ya, ada sekitar 700 orang ya, 500 sampai 700 orang tuh membludak ya. Saya datang satu itu, saya belum menikah loh. Saya datang dari jam 3 sore ya. Karena saya kan mesti daftar dulu kan, daftar, briefing, bla 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 bla. Ikut kebaktiannya. Akhirnya saya dibaptis itu sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam. Nah, ini ada kisah lucunya lagi. Pas di kolam baptisan itu saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ada setan, lepaskan saya. Saya nggak apa-apa. Sampai meronta-ronta gitu, saya nggak malu. Pas didoakan saya nggak meronta-ronta. Jadi gereja tersebut itu ada beberapa pendeta sampai ke ujung top hebatnya itu ke gembala tersebut ya. Pas di gembala tersebut, saya nggak usah sebut namanya ya. Nah, pendeta itu tanya, kamu mau didoain apa? Karena memang saya punya sesak napas ya, karena dulu kan saya pernah bronkitis ya. Bronkitis saya sudah sembuh, tapi masih ada efeknya ya.
Dia bilang, "Pak, saya sesak napas." Tapi pendeta itu doa biar dapat jodoh. Pas kan di selam gitu. Terus bang gitu. Terus saya bingung. Tadi saya minta biar nggak sesak napas, kok didoain biar dapat enteng jodoh ya, biar dapat jodoh ya. Tapi saya pikir, nggak apa-apa lah. Tapi memang pendeta itu memang Tuhan kasih karunia doa ya. Nggak lama kemudian aku saya dapat jodoh dan menikah ya. Terus saya ikutin sudah baptisan itu yang kedua kali ya. Baptisan pertama kan GPD, kedua itu yang gereja tersebut ya. Saya ikutin acara pelepasan, tetap aja dapat karunia, anugerah lebih tepatnya ya. Kalau karunia kan lebih ke pelayanan ya. Anugerah ya, anugerah itu lebih ke arah sekuler ya. Saya dapat anugerah penglihatan, dalam arti saya bisa melihat masa depan, yang saya sebut dengan indigo ya. Jadi saya yakin indigo saya itu berasal dari Tuhan yang maha baik ya, bukan dari setan ya. Bahkan saya pernah ditantangin untuk ruqyah. Saya bilang, boleh saya ruqyah, tapi dengan syarat, ada 2 syarat. Pertama, saya tidak mengucapkan kalimat syahadat, 1, karena kalau saya mengucapkan kalimat syahadat, saya jadi Islam. Kedua, Anda bayar saya. Iya loh, capek loh ruqyah loh. Saya pernah lihat orang ruqyah loh, bisa berjam-jam loh. Saya nggak takut ruqyah, tapi syarat saya 2. Pertama, saya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya Kristen. Kedua, dibayar. Kalau gratis, saya capek. Saya ikutin pelepasan-pelepasan di gereja karena itu dari keinginan saya. Ya kan? Oke, jadi itu kesaksian saya aja ya. Jadi, kemampuan saya indigo itu memang dari Tuhan ya, bukan dari setan. Oke. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia. Hora seluruh dunia. Hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.